Halo semua, saya Helkia Pasca Permana dari kelas 10 MIPA 1. Di sini aku bakal ngejelasin tentang seputar peranan fungi atau jamur di kehidupan sehari-hari kita. Dan langsung aja guys, hari ini aku akan bahas tentang namanya ini adalah Saccharomyces cerevisiae. Ya, kira-kira namanya begitu lah ya. Oke, jamur ini termasuk ke dalam jenis Ascomycotina dan unicellular juga ya. Oke, sebenarnya aku nggak akan bahas lebih lanjut ke jamurnya, tapi lebih ke peranan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu, aku di sini ada oke, biar kayak food vlogger gitu ya. Tidak autofocus rupanya. Oke, mungkin dulu kita tahunya bahwa roti itu ngembang karena dikasih ragi gitu ya. Tapi raginya tuh gimana caranya bisa mengembangkan gitu ya? Gimana caranya kalau ragi yang kecil tiba-tiba bisa bikin adonan jadi gede? Nah, ternyata ragi itu mengandung mikroorganisme atau fungi yang bernama tadi Saccharomyces cerevisiae. Selain dalam pembuatan roti ini juga bakteri fungi tadi itu berperan dalam pembuatan kue, pembuatan roti, pembuatan donat juga, pembuatan tape atau puyem gitu ya. Jadi sebenarnya orang Sunda udah pakai ini dari lama gitu ya. Minuman alkohol lainnya kayak misalkan bir atau minuman anggur, wine gitu. Oke, baik dulu ke ragi. Kenapa ragi bisa mengembangkan adonan gitu ya? Seperti yang kita tahu bahwa ragi tadi mengandung fungi tadi yaitu Saccharomyces cerevisiae. Ketika kita menambahkan ragi ke dalam adonan kita, entah itu adonan roti ataupun donat misalkan, itu akan terjadi proses yang namanya fermentasi. Fermentasi itu kalau kita tambah Google, itu adalah proses pengubahan bahan organik menjadi bentuk lain dengan bantuan mikroorganisme. Nah, inilah yang terjadi di dalam pembuatan donat atau roti misalkan. Nah, jadi ketika kita memasukkan ragi itu akan terjadi proses fermentasi, yaitu si Saccharomyces cerevisiae-nya itu mengubah glukosa atau gula dalam tepung menjadi alkohol dan CO2. Ya, disitulah adanya fermentasi. Jadi pengubahan bahan organik dari glukosa menjadi alkohol dan CO2 atau ke bentuk lain dengan bantuan mikroorganisme tadi yaitu Saccharomyces cerevisiae. Nah, CO2 itulah yang membantu donat atau roti itu mengembang. Jadi semacam terperangkap di situ dan kayak gelembung-gelembung lalu menjadi berongga sehingga adonannya mengembang gitu ya. Ketika kita tutup dengan kain lap itu mengembang. Dan juga ada alkohol tadi yang membuat wanginya itu khas. Jadi kalau kita cium roti gitu ya, biasanya di IP ada toko Bredco kalau nggak salah itu wanginya langsung kecium gitu ya. Itu salah satu pengaruh dari alkoholnya. Ini sebenarnya gampang sekali karena udah ada Fermipan di sini. Ini udah ada di warung. Fermipan ini adalah ragi instan. Dan tapi walaupun instan itu masih mengandung yang namanya fungi dari Saccharomyces cerevisiae tadi. Dan itulah peranan dan manfaat dari fungi Saccharomyces cerevisiae. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini dan saya akan lanjut makan roti lagi. Thank you. Bye-bye.